Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uhe Suhaiti SPD, CGP Angkatan 7, SMP Negeri 4 Risi, Kabupaten Indramayu. Video ini berisikan tugas 1.4 A.9 koneksi antar materi budaya positif. Masih pembimbing yang sama, fasilitator Bapak Yasalya SPD, MMPD, dan pengajar praktik Ibu Ayu Liasih SPD, MSI. Pada kegiatan pendahuluan ini, budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diyakini sebagai kebiasaan baik oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan konsentrasi dalam mewujudkannya dan dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakter positif yang sesuai dengan pelajar profil Pancasila. Adapun langkah-langkah strategis untuk mewujudkan budaya positif di bawah ini adalah 1. Mengubah paradigma. Guru dapat mewujudkan budaya positif di sekolah dengan cara mengubah paradigma teori stimulus respon menjadi paradigma teori pilihan, sehingga guru dapat memahami bahwa setiap perilaku murid memiliki tujuan yang didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, menerapkan disiplin positif. Disiplin positif menjadi hal utama dalam proses pembentukan budaya positif di sekolah dan menjadi motivasi kita dalam pelaksanaannya. Dalam penerapannya, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dain Gosen dalam bukunya Race to Sing Soul Discipline menyatakan 3 alasan motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari hukuman. 2. Mengharapkan penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang keempat, yaitu membuat keyakinan kelas. Untuk dapat mewujudkan disiplin positif, harus dibuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Motivasi seseorang agar lebih tergerak dan lebih bersemangat, keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas melalui curah pendapat yang berisi tentang pernyataan universal. Yang kelima, memahami 5 posisi kontrol. Dalam mewujudkan disiplin positif, guru memiliki posisi kontrol, pemantau, dan teman yang mana guru membimbing murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Posisi kontrol yang harus dihindari adalah sebagai pemberi hukuman dan pembuat orang merasa bersalah, karena di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri sendiri. Selanjutnya, menerapkan segitiga restitusi. Ketika ada kendala dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, maka guru perlu melakukan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan siswa untuk mencari solusi secara mandiri. 3 tahap dalam melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, seorang pendidik harus menuntun murid dengan sistem among dan semboyan ingarso sungtulodo ing madya mangunkarso tut uri handayani. Budaya positif akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga proses pembelajaran yang berpihak pada murid akan terlaksana. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, tidak lepas dari nilai-nilai guru penggerak yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid.
Nilai-nilai tersebut sangat berguna dalam memaksimalkan peran sebagai pelopor dalam menggerakkan komunitas sekolah yang berbudaya positif. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, salah satu visi guru penggerak adalah terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa serta memiliki akhlak mulia. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan nilai-nilai positif yang sudah menjadi kebiasaan dan konsisten dilakukan oleh seluruh warga sekolah sehingga menjadi budaya positif. Refleksi pemahaman budaya positif. Setelah pembelajaran modul 1.4 mengenai budaya positif, saya memahami bahwa menerapkan konsep-konsep inti mengenai budaya positif baik lingkup kelas maupun lingkungan sekolah, misalnya menghadapi perilaku membolos, bullying, nyontek, terlambat, dan lain-lain. Dalam menangani kasus tersebut, saya menggunakan tahapan segitiga restitusi dengan posisi saya sebagai manajer. Saya menciptakan suasana yang nyaman sehingga murid bisa lebih terbuka dan tidak merasa takut. Setelah pembelajaran modul 1.4 mengenai budaya positif, saya memahami bahwa perilaku murid didasarkan oleh 5 kebutuhan dasar. Disiplin positif harus ditegakkan dengan cara menumbuhkan motivasi internal. Hukuman dan penghargaan tidak akan memberi efek jera pada jangka panjang dalam menumbuhkan nilai budaya positif. Guru harus mengambil posisi manajer dalam menangani perilaku murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Setelah menerapkan budaya positif dalam menangani perilaku murid, saya merasa lebih bijaksana. Saya belajar bagaimana membimbing murid agar mereka memiliki disiplin positif, sehingga ketika berbuat kesalahan, mereka sudah mempunyai nilai-nilai keyakinan, sehingga mereka menyadari kesalahan sendiri serta mencari solusi untuk memperbaikinya. Saya tidak perlu untuk marah-marah dan memaksa murid untuk mematuhi peraturan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi sebagai pemberi hukuman dan pembuat orang merasa bersalah. Saya sering stres dan emosi ketika menghadapi murid yang melanggar peraturan. Sekarang saya sudah menyadari bahwa tindakan itu sangat berbahaya bagi perkembangan mental anak. Sebelum mempelajari 1.4, saya belum pernah menerapkan konsep segitiga restitusi. Biasanya ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, saya akan meminta murid maaf dan memberi mereka sanksi. Demikian paparan koneksi antar materi budaya positif, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.